Pangeran Harry disebut suami takut istri gara-gara tak banyak intervensi dan tidak banyak melarang tentang tingkah laku Meghan Markle. Meghan Markle kembali buat kontroversi dengan mengunggah video mempromosikan pemilu Presiden Amerika Serikat Pilpres 2020. Istri Pangeran Harry itu terlihat sangat vokal. Sang suami tampak hanya mengiyakan ucapan Meghan Markle meski secara implisit mendukung Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat kali ini. Video tersebut menimbulkan gonjang-ganjing karena Meghan Markle dianggap terlalu banyak mengintervensi situasi politik Amerika Serikat dan Pangeran Harry diam saja. Dikutip dari Express, sebenarnya video tersebut berisi pernyataan agar warga Amerika Serikat memanfaatkan hak pilihnya. Namun, Meghan Markle pada kesempatan sebelumnya sering mengutarakan dukungan terhadap Black Lives Matter yang sering diasosiasikan dengan oposisi petahana Donald Trump. Yang tak menyukai tingkah Duchess of Sussex itu karena kini ia merupakan istri Pangeran Harry dari Kerajaan Inggris, walau telah melepas gelar kebesarannya. Komentator Kerajaan Inggris Dan Wotton dan Downism menyatakan seharusnya pasangan bangsawan tersebut netral terhadap politik negara lain. Pangeran Harry yang punya pengalaman sebagai bangsawan seharusnya banyak mengarahkan sang istri agar tidak bertindak di luar kewajaran. Bisa saya bilang untuk beberapa saat Pangeran Harry ikut-ikut saja, ingin menjadi yang pertama mengiyakan kemauan Meghan, komentar Dan. Dia berkontribusi dalam proyek hewan peliharaan Meghan dengan sikap sempurna seperti pangeran penuh pesona yang tak banyak mengintervensi, imbuhnya. Tapi apa jadinya jika Pangeran Harry berdiri membela dan mengintervensi Meghan Markle untuk pertama kalinya? Tanya Dan Wotton. Anda pikir hal tersebut akan terjadi dan balas Downism. Dia tak akan pernah mengintervensinya. Dia benar-benar definisi yang paling pas untuk suami takut istri, jawab Dan Wotton. Saya tak pernah ingin bilang hal itu dan saya ingin berpikir hanya 1/6 atau setengahnya lah, imbuh sambil tergelak. Dan Wotton menutup komentarnya dengan mengatakan dirinya yakin baik Pangeran Harry maupun Meghan sama-sama sulit bersikap sebagaimana seharusnya. Meghan Markle yang masih menjadi warga negara Amerika Serikat mungkin masih punya hak untuk memilih presiden. Namun Pangeran Harry sebagai seorang bangsawan tulen Inggris tak pernah mengalami satupun pemilu. Dalam pemilu ini saya tak akan bisa memberi suara di Amerika Serikat. Tetapi banyak yang tahu kalau saya pun tak boleh ikut pemilu di Inggris seumur hidup, jelas Pangeran Harry dalam video itu. Pangeran Harry dan Meghan Markle disebut menafik dan dikecam oleh dunia gara-gara teken kontrak dengan Netflix sebesar 2 triliun. Meghan Markle dan Pangeran Harry dilaporkan telah sepakat untuk membintangi serial realitas Netflix dengan konsekuensi diikuti kamera selama 3 bulan alias Fly on the Wall. Dikutip dari Daily Mail, Senin 28 September 2020, The Sussex ingin berbagi kehidupan mereka, tepatnya memperlihatkan fakta di balik layar semua proyek amal mereka. Kabar ini menyusul kesepakatan keduanya dengan Netflix senilai 112 juta pound sterling atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Termasuk di dalamnya serial TV, film dan acara anak-anak untuk layanan streaming. Namun berita terbaru ini langsung memicu komentar pedas dari mereka yang selama ini mempertanyakan batasan Megxit setelah mundur sebagai anggota senior istana. Melalui kolom komentar artikel, netizen menyebut Harry hipokrit. Salah satunya karena dalam wawancara tur Afrika ia menyebut kematian Putri Diana membuatnya trauma pada kamera. Tak itu saja, privasi dan kehidupan bebas media menjadi salah satu alasan Megxit. Netflix akan membuat kamera kru mengikuti Harry dan Meghan selama 3 bulan dengan fokus proyek amal yang tengah dilakukan. Mereka mungkin memiliki ide untuk memproduksi tayangan yang menyoroti lingkungan dan kesenjangan sosial. Tapi Netflix jelas menginginkan penampilan keduanya, ujar sumber desan. Semuanya akan dibuat profesional, bukan reality TV gaya seleb semata. Tapi mereka ingin memberi orang pandangan sekilas tentang kehidupan The Sussex dan melihat semua pekerjaan amal yang dilakukan. Sumber yang sama memastikan dokuseri ini akan lebih banyak membahas tentang sisi filantropi daripada kehidupan pribadi Harry dan Meghan. Menanggapi ini, editor majalah Majesty Inggris Seward menyebut The Sussex menafik. Pasalnya Harry dan Meghan menyetujui serial realitas TV setelah mengaku meninggalkan Inggris demi privasi.
Ini luar biasa, tapi inilah tepatnya rencana mereka, ujar Ingrid. Sementara eksekutif PR Mark Borkosi kepada The Sun menyebut market tetap terbuka untuk rencana terbaru Harry. Pemirsa akan tertarik untuk melihat apa yang mereka lakukan, tapi semua harus autentik, katanya. Sedangkan juru bicara Netflix menyebut The Sussex memiliki sejumlah agenda. Sudah ada beberapa proyek yang sedang dalam pengembangan, termasuk dokumentasi alam yang inovatif dan serial animasi tentang sosok perempuan inspirasional. Dan akhirnya, Pangeran Harry dan Meghan Markle pun buka suara karena hebohnya pendapat publik tentang mereka. Setelah sebelumnya ramai diberitakan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle akan tampil dalam reality show Netflix, pasangan tersebut pun akhirnya buka suara. Baru-baru ini Harry dan Meghan dikabarkan sudah menandatangani kontrak senilai 144 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun rupiah dengan perusahaan streaming raksasa itu. Belum lama ini juga dilaporkan kalau keduanya bersedia mengungkap kehidupan pribadi mereka ke depan layar dalam sebuah serial sebagai bagian dari kesepakatan itu. Namun Duke dan Duchess of Sussex itu kini mengeluarkan pernyataan yang membantah rencana apapun untuk menjadikan kehidupan mereka sebuah program realita di televisi. Duke dan Duchess tidak ambil bagian dalam reality show apapun, ujar seorang juru bicara pasangan itu kepada Hello, dikutip laman Mirror. Sebelumnya, seorang sumber mengatakan kepada The Sun bahwa Harry dan Meghan merencanakan sebuah program reality show sebagai bagian dari kerjasama mereka dengan Netflix. Program tersebut bertujuan untuk memberi gambaran kepada para penggemar mengenai kehidupan mereka. Laporan tersebut menyebutkan kalau reality show tersebut akan lebih menyoroti aktivis sosial pasangan itu. Menurut laporan yang sama, kamera akan mengikuti mereka selama 3 bulan selama mereka tinggal dan bekerja di California. Meski begitu, kabar tersebut langsung mendapat kritik tajam, salah satunya dari pembawa acara Good Morning Britain, Piers Morgan. Dia membandingkan reality show Meghan dengan reality show penuh sensasi milik keluarga Kardashian. Selain akan ikut dengan reality show Netflix, Meghan Markle juga dikabarkan ajukan proposal film ke Netflix. Meghan Markle dikabarkan akan mengajukan ide untuk sebuah film kepada Netflix. Ide yang diajukan Meghan itu adalah film mengenai pendiri Black Lives Matter, Patrice Cullors, yang disebut telah sangat menginspirasi Meghan. Jika disetujui, proposal film itu akan menjadi bagian dari kesepakatan bernilai 153,6 juta US dollar atau sekitar 2,3 triliun rupiah yang ditandatangani oleh Meghan dan Pangeran Harry dengan platform streaming raksasa itu. Meghan sangat takjub dengan pekerjaan luar biasa yang sudah dilakukan Patrice. Dia berpikir cerita Patrice harus diceritakan dan ingin sekali menjadi orang yang membuatnya, ujar seorang sumber dikutip laman Mirror. Patrice yang lahir di Los Angeles 36 tahun lalu memulai Black Lives Matter di tahun 2013 bersama Alicia Garza dan Opal Tomty. Dia mengatakan bahwa BLM tidak akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berita mengenai film yang ingin dibuat Meghan Markle muncul setelah Harry mengatakan kepada temannya kalau dia ingin mengikuti jejak sutradara Hollywood Ron Howard. Dia sangat bertekad untuk menjadi seorang produser sehingga dia mendaftar dalam serangkaian kelas produksi film online. Meghan Markle dan Harry mengatakan ingin hidup mandiri setelah mundur sebagai anggota senior kerajaan pada Maret lalu. Selain disebut munafik, pasangan Harry dan Meghan juga tak luput dari pandangan publik. Terekam kamera, Meghan Markle dituding posesif dan mengendalikan Pangeran Harry di depan publik. Setiap pasangan memiliki kode rahasia saat berkomunikasi di depan publik. Misalnya ekspresi tertentu sebagai isyarat untuk pulang atau sentuhan yang bisa berarti banyak. Dan komunikasi non-verbal ternyata menjadi salah satu trademark The Sussex. Dikutip dari Daily Mail beberapa waktu lalu, diungkap pakar bahasa tubuh Judy James, ada banyak arti personal dari setiap gerakan tapi secara umum mengungkap siapa yang memegang kendali. Sentuhan di punggung misalnya menyeratkan keinginan untuk mengontrol atau mengarahkan. Dalam politik, ini dikenal sebagai gerakan kekuasaan di mana orang yang melakukan tepukan meninggikan status mereka dengan merendahkan yang lain. Di berbagai kesempatan, Meghan menunjukkan dirinya lebih banyak memegang kendali. Ia kerap tertangkap kamera mengingatkan Harry untuk mengizinkan berjalan lebih dulu atau menjadi pembicara utama. Meghan juga beberapa kali memegang lengan Harry dengan menggenggam erat jemari sekaligus. Menurut Judy, ini merupakan ungkapan kepemilikan.
Seperti apa gaya Meghan yang dianggap posesif dan memegang kendali atas Harry saat berada di depan publik?